Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 68, Raja Luze. Pada hari kompetisi, cuaca cerah dan Huang Xiaolong keluar dari kamarnya dan melihat Fei Hou menunggunya dengan hormat di halaman. Ketika Huang Xiaolong, Fei Hou, Wang Ning, dan 3 pengawal istana Marsekal tiba di alun-alun akademi, lautan manusia sudah berkumpul di halaman akademi. Karena hari ini merupakan hari perlombaan kelas dan tahunan akademi, maka pihak akademi secara khusus telah memperbolehkan setiap siswa membawa keluarga atau pembantunya untuk masuk ke akademi dan menyaksikan perlombaan tersebut. Tentu saja, setiap siswa hanya dapat membawa maksimal 5 orang. Sesampainya di halaman akademi, Huang Xiaolong dan kelompoknya yang beranggotakan 6 orang langsung menuju ke Aula Suci. Aula Suci Akademi beberapa kali lebih besar dari alun-alun depan, bahkan jika puluhan ribu orang berdesakan di dalam, tidak akan terasa sesak sama sekali. Itu Huang Xiaolong. Dia murid baru angkatan ini, Huang Xiaolong. Kudengar Jiang Teng sudah menembus orde kelima tapi hampir dihabisi olehnya kemarin. Ketika kerumunan melihat Huang Xiaolong melangkah ke Aula Suci, kegaduhan pun terjadi di antara orang-orang di sekitarnya. Huang Xiaolong, meskipun murid baru, sudah terkenal di seluruh akademi, bahkan murid-murid dan guru-guru yang lebih tua pun mengenalinya. Mengabaikan diskusi berbisik di sekelilingnya, Xiaolong datang ke sudut aula dan berdiri bersama Fei Hou dan keempat pengawal. Xiaolong. Pada saat ini, sebuah suara yang menyenangkan dan mengejutkan terdengar. Huang Xiaolong menoleh dan melihat Lilu yang gembira berlari ke arahnya. Huang Xiaolong tersenyum pada Lilu. Kudengar kali ini, bukan hanya raja yang datang menonton pertandingan, Marsekal Haotian juga datang. Marsekal Haotian juga datang. Rumor yang beredar adalah, monster super abnormal Huang Xiaolong adalah anak haram Marsekal Haotian, tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Sekali lagi, khalayak bersorak mendengar berita ini. Mendengarkan kata-kata orang-orang ini di telinganya, Huang Xiaolong tidak dapat menahan senyum getir. Tiba-tiba, Huang Xiaolong merasakan tatapan dingin dan menusuk di tubuhnya, berbalik ke arah sumber tatapan itu, Huang Xiaolong melihat Zhong Yuan berdiri di tengah sekelompok orang. Di depan Zhong Yuan berdiri seorang pemuda bertubuh tegap berusia sekitar 18 hingga 19 tahun, dikelilingi oleh sekelompok siswa yang menyanjung dari kedua jenis kelamin. Dari penampilannya, pemuda ini seharusnya adalah pangeran kerajaan Luotong, Lu Kai. Selain itu, dia adalah siswa tahun pertama yang terkuat menurut semua orang. Pada titik ini, Lu Kai merasakan tatapan Huang Xiaolong dan dua pasang mata bertemu di udara. Dia adalah Huang Xiaolong. Mulut Lu Kai terbuka dan bertanya entah kepada siapa. Ya, dia adalah Huang Xiaolong. Zhong Yuan melangkah maju dan segera menjawab. Lu Kau mengangguk, ekspresinya tetap sama sepanjang waktu, sama sekali tidak terganggu. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang berkumpul di Aula Suci pun semakin banyak. Beberapa saat kemudian, dari luar kuil suci terdengar suara nyaring yang mengumumkan, Raja, Marsekal, dan Kepala Sekolah telah tiba. Raja Luze, Marsekal Haotian, dan Kepala Sekolah Cosmic Star Academy, Sun Zhang, tiba bersama. Seketika, Huang Xiaolong dan semua orang di aula menoleh untuk melihat pintu masuk. Di pintu masuk, seorang pria paruh baya mengenakan jubah naga kuning muda berjalan anggun dan melangkah ke aula suci di bawah perlindungan sekelompok pengawal. Tidak diragukan lagi, pria paruh baya itu adalah Raja Kerajaan Luotong, Luze, dan setengah langkah di belakangnya adalah Marsekal Haotian, dan Kepala Sekolah Akademi Bintang Kosmik, Sun Zhang. Dengan kedatangan Raja Luze, orang banyak segera memberi hormat, dan orang banyak mulai ribut mengobrol di aula suci. Haha, semuanya berdiri. Raja Luze melangkah ke panggung utama yang telah dipersiapkan khusus untuk tamu kehormatan dan duduk di kursi utama. Marsekal Haotian dan Kepala Sekolah Sun Zhang duduk di setiap sisi di samping raja. Setelah 3 orang, terbesar, duduk, para bangsawan lainnya mengikuti dan duduk. Tidak lama setelah semua orang duduk, Sun Zhang berdiri dan menyampaikan pidato singkat tentang kompetisi dan hadiahnya. Saat menyebutkan hadiah, Sun Zhang meninggikan suaranya. Selain hadiah biasa, Raja cukup murah hati untuk menambahkan 1 juta koin emas dan 1 set teknik kultivasi tingkat bumi awal untuk semua pemenang pertama kategori tahun ini. 1 juta koin emas. Teknik kultivasi tingkat bumi awal. Kerumunan itu menjadi gempar, mata mereka panas karena hasrat yang membara. Bahkan Huang Xiaolong pun terkejut. 1 juta koin emas bukanlah uang receh, dan bahkan digabungkan dengan teknik kultivasi tingkat bumi awal. Di kerajaan Luotong, ini bukanlah sesuatu yang dapat dibeli bahkan dengan koin emas. Mata Xiaolong menyipit. Jika dia mengambil tempat pertama di tahun pertama, selain hadiah, masih ada keterampilan bertarung tingkat bumi yang dijanjikan Sun Zhang kepadanya, lalu, apakah dia akan mendapatkan 1 teknik kultivasi tingkat bumi dan 1 keterampilan bertarung? Teknik kultivasi tingkat bumi dan keterampilan bertarung tidak berguna baginya.
Namun, itu bisa diwariskan kepada orang tuanya dan adik laki-laki serta perempuannya. Meskipun demikian, mempelajari keterampilan bertarung tambahan merupakan keuntungan. Kalau begitu, mari kita mulai kompetisinya. Sun Zhang melirik ke arah kerumunan dan akhirnya berkata. Setelah Sun Zhang menyelesaikan pengumumannya, aula menjadi hening sejenak, dan kemudian kompetisi kelas dimulai. Cosmic Star Academy memiliki total 3 tahun kelas, jadi kompetisi diadakan di 3 tempat berbeda. Namun, hanya pemenang setiap kelas yang berhak mengikuti lomba kategori tahun tersebut. Jadi, setiap kelas setiap tahun harus ikut lomba. Kelas tahun pertama memiliki jumlah kelas terbanyak, totalnya 14 dan Xiaolong berada di kelas terakhir, kelas ke-14. Dalam kompetisi tingkat kelas, tidak semua siswa kelas akan bertarung. Sebagai gantinya, guru kelas akan menominasikan 2 orang terkuat untuk berkompetisi, dan pemenangnya dianggap sebagai nomor 1. Tentu saja, jika ada yang tidak setuju dengan ini, mereka juga dapat menantang pemenangnya. Di kelas 14 tahun pertama, tidak dapat disangkal, 2 orang terkuat adalah Huang Xiaolong dan Jiang Teng. Namun, kemarin Jiang Teng hampir lumpuh oleh Huang Xiaolong, dari luka-lukanya, tanpa istirahat 10 hari hingga setengah bulan, akan sulit bagi Jiang Teng untuk bangun dari tempat tidur. Jadi, tanpa pilihan lain, Xiong Meiki hanya bisa mencalonkan Huang Xiaolong dan siswa lain bernama Chen Tong. Namun, murid bernama Chen Tong ini baru saja naik ke tingkat keempat. Begitu Chen Tong melangkah ke panggung, dia langsung menyerah. Hasil ini mengejutkan semua orang hingga tak bisa berkata-kata, tetapi tidak ada yang merasa terkejut. Bahkan Jiang Teng yang memiliki jiwa bela diri tingkat 11 dan berhasil naik ke tingkat kelima hampir dihabisi oleh Huang Xiaolong, belum lagi Chen Tong yang baru saja naik ke tingkat keempat. Pengakuan Chen Tong dianggap sebagai langkah cerdas dari pihaknya, yang menyadari keterbatasan dirinya. Dengan tindakan Chen Tong, tidak ada seorang pun di kelas 14 yang berani menantang Huang Xiaolong. Jadi, secara otomatis, ia menjadi pemenang kelas tanpa bergerak sedikit pun. Ketika Xiong Meiki mengumumkan kemenangan Huang Xiaolong, wajahnya penuh dengan emosi yang kompleks saat dia melihat Huang Xiaolong berdiri di atas panggung. Sementara pemenang kelas 14 sudah diumumkan, 13 kelas lainnya masih berlangsung karenanya, ketika Xiong Meiki membuat pengumuman, semua orang berseru kaget. Di panggung tamu kehormatan, Raja Lu Ze juga memperhatikan situasi di sekitar panggung kelas 14, sambil memperhatikan Huang Xiaolong. Raja Lu Ze berkata kepada Marsekal Hao Tian, dia adalah Huang Xiaolong. Seorang pahlawan muda yang sedang naik daun. Ah, Hao Tian, selama masa kita, ketika kita berusia sekitar 10 tahun, kita hanyalah seorang prajurit Ordo keempat, kan? Marsekal Hao Tian tertawa dan berkata, memang begitu, Raja. Lu Ze mengangguk dan melihat ke arah lain di mana putranya, Lu Kai, berada. Matanya menunjukkan cinta yang manja dan dia tersenyum. Saya mendengar beberapa orang mengatakan Huang Xiaolong bertaruh dengan Zhong Yuan, ingin mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi tahun ini. Nanti, mungkin dia akan melawan Keir. Meskipun Lu Ze berbicara dengan cara seperti itu, sikapnya santai tampaknya. Dia tidak percaya Huang Xiaolong adalah saingan putranya untuk memperebutkan tempat pertama. Setelah kompetisi kelas, para kontestan untuk kompetisi tahun ini akan mengundi untuk menentukan lawan mereka berikutnya. Satu demi satu, hingga akhir, pemenang kategori tahun ini akan keluar dan menurut pendapat Lu Ze, Huang Xiaolong akan tersingkir di tengah jalan, tidak memiliki kesempatan untuk bermain melawan putranya. Melihat senyum Raja Lu Ze, Marsekal Hao Tian sudah mengetahui apa yang dipikirkannya. Sambil tersenyum, Marsekal Hao Tian tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, ke-14 kelas dari kategori tahun pertama telah ditentukan dengan pemenang perwakilan mereka. Kemudian, acara berikutnya adalah pertarungan untuk juara tahun pertama.